Okay, how are you everyone? Everything's good? Yes. Everything's happy? Yeah, okay. I want to ask you, who is absent today? Siapa yang gak masuk hari ini? Arkan. Why, Arkan? Kenapa Arkan gak masuk? Six. Hana dan Arkan, berarti dua orang. Kita doakan ya yang tidak masuk hari ini supaya nanti Allah segera sehatkan badannya. Karena nanti hari Senin kita ada kegiatan apa? ASTS, Asesmen Sumatif Tengah Semester. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Who is the leader? Siapa ketua kelasnya? Yuk, Ziggy. Berdoa terlebih dahulu. Silakan Ziggy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrijana min nuril fahmi waftah alaina bima wahasin abwaba fadlik. IPAS, oke. Hari ini kita mau belajar tentang coding. Tapi sebelum kita belajar coding, biar semangat, kita frog dance dulu ya. Yuk semuanya, please stand up everyone. Yuk berdiri. Yes. Kenapa? Boleh. Gak apa-apa kok. Aman. Yuk. Let's go. Gerak semuanya. Madepnya kemana yuk? Arya kebalik Arya. Ke bawah. Oke, kan tadi Miss Unda bilang ya, hari ini kita mau belajar tentang coding lagi. Masih ingat nggak? Pertemuan pertama kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Nah, itu apa namanya? Itu namanya apa? Pilar apa? Ada yang tahu? Masih ingat nggak 4 pilar apa itu? 4 pilar? Siapa tadi yang nyebut? Oke, apa Azza? Kenapa nggak jadi? Oh, udah disebut sama temennya. Ya, 4 pilar tentang berpikir komputasional. Ada apa aja? Sebutin dari yang pertama. Dari paling atas dulu. Dekomposisi, next. Pengenalan. Yang ketiga. And the last one apa? Algoritma. Ada yang tahu nggak hari ini kira-kira kita mau belajarnya tentang apa? AI. Kalian udah siap belum untuk belajar tentang AI? Sudah siap belum? Coba sekarang kalau emang kalian siap, duduk yang terbaik posisinya seperti apa. Nah, kalau yang duduknya ke samping boleh nanti agak sedikit miring biar bisa menghadap ke depan ya. Oke. Kan hari ini kita mau belajar tentang AI. Nah, yang hari ini mau Miss Linda bahas, ada AI di sekitar kita tentang mesin cerdas dan non-cerdas. Kira-kira bedanya apa ya? Terus hari ini kita mau melakukan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Miss Linda hari ini sengaja mau ngajarin kalian tentang AI,
Tujuannya untuk apa? Biar kalian tuh bisa menelaah manfaat AI untuk kehidupan sehari-hari. Ternyata ada manfaatnya loh, dan ada juga dampaknya. Terus apa aja yang mau kita lakuin hari ini? Nanti kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok girls and boys. Jadi nanti boys versus girls nanti akan mengklasifikasikan mesin cerdas dan non cerdas. Nanti di akhir sesi, misalnya minta kalian memikirkan satu robot masa depan yang akan kalian buat. Nah, nanti mengerjakannya per kelompok. Jadi per kelompoknya sudah Miss Indah bagi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, and the last one you. Ya, kelompok 4. Kalian boleh nih dari sekarang merancang. Kira-kira nanti di masa depan saya mau bikin robot apa ya untuk mempermudah hidup saya dalam aktivitas sehari-hari. Nah, sebelum kita ke sana, Miss Lina mau kenalin dulu nih, AI yang ada di sekitar kita itu apa aja ya? Nih. Nah, sekarang sebelum kita ke sana lebih jauh lagi, ada yang tahu nggak tentang kecerdasan artifisial itu apa? Iya. Intelligent. Ya, itu translate-nya. Kalau maksudnya secara apa ya? Secara umumnya AI itu apa sih? Ada yang tahu nggak kelompok ini? Apa komputer? Apa? Azza? Gak apa-apa Azza. Jangan. Oh gitu. Oke. Terus ada yang tahu nggak? Iya, Abi. Kecerdasan yang manusia taruh di program. Oke, kecerdasan yang manusia taruh pada program. Kalau kelompok ini belum ada gambaran atau mau mencoba jawab? Belum tahu? Belum tahu kelompok ini? Gak apa-apa, kan kita baru pertama belajar, ya enggak? Kenapa, Bi? Apa? Kecerdasan buatan. Kita coba cari jawabannya. Makasih ya udah mau coba jawab. Next. AI itu apa sih? Nah, jadi AI itu secara umum bisa kita artikan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia supaya mesin atau komputer bisa berpikir dan bekerja seperti manusia. Terus misalnya tanya, berarti pinteran mesin apa pinteran manusia? Kenapa manusia? Iya, karena yang masukin programnya Nah, komputer itu bekerja sesuai dengan program yang dimasukin manusia. Betul sekali. Yuk, duduk siap. Oke. Next, sekarang. Ada yang tahu ini logo apa? Shopee dan? Nah, tanpa Miss Linda tulis namanya pun kalian sudah? Berarti kalian pernah pakai nggak? Coba sekarang. Kasih testimoni atau ceritain menggunakan teknologi di bawah ini tuh untuk apa? Yang pertama, Google Maps dulu. Tadi dulu, dari Azza dulu. Mencari rute perjalanan. Mencari jalan ke suatu tempat dan Oke. Kalau kamu kelompok ini pernah nggak pakai Google Maps? Pernah. Mau kemana waktu itu? Ingat nggak? Kemana? Ke rumah Bilkis pakai Google Maps ya, Sabia. Iya, betul banget. Nah, ya Google Maps itu mempermudah aktivitas kita nggak? Kalau kita nggak tahu alamat, kita bisa tanya sama Google. Yes, Abi. Iya, kadang ada bagian Google Maps itu juga yang kita bingung ya, jalannya belok mana ya. Nah, sekarang nih, ibu-ibu pasti tahu nih. Ayo ibu-ibu apa? Apa marketplace? Apa namanya? Sebut aja nggak apa-apa. Shopee. Yang laki-laki juga tahu? Suka belanja di sini? Enggak. Kalau cewek suka belanja di sini? Iya. Apa check out apa? Stiker? Apa? Kalau ibu pakai orange, kalau cowok
Tokped. Iya. Nah, nih platform belanja ini memudahkan keseharian mama kamu, ayah kamu. Kalau misalkan nyari barang secara langsung nggak ketemu, bisa langsung cari di Shopee. Dibeli, dipesan, dibayar, terus diantar sampai rumah. Memudahkan nggak? Nah, menurut kamu ini termasuk AI bukan? Iya, iya. Nanti kita bahas ini termasuk AI atau bukan ya. Next. Selanjutnya ini. Nah, kalau ini biasanya nih perempuan nih. Siapa yang suka pakai filter Instagram atau filter TikTok yang ada ininya nih apa tuh? Buntut-buntut tuh di kepala ya tuh. Oh enggak. Nah, ini termasuk bagian dari teknologi AI. Kemudian ada apa lagi nih di sini? Ada yang tahu atau ada yang pernah pakai fingerprint? Sering. Siapa yang udah punya handphone sendiri di sini? Wah, Masya Allah. Udah punya. Iya. Iya, betul. Sekarang ada Face ID. Di sini sengaja misalnya nggak masukin Face ID karena nanti ada ya di bagian mesin cerdas dan non cerdas kalian nanti akan mengklasifikasikannya. Nah, fingerprint ini juga didesain untuk memudahkan dan untuk lebih safety, ya kan? Kalau kalian punya handphone, biasanya kalian lupa kata sandinya, itu bisa menggunakan opsi lainnya, ya kan? Kalau kalian pakai opsi beberapa di handphone kalian, tergantung settingannya seperti apa. Tapi rata-rata udah pakai belum fingerprint ini? Sudah ya? Oke. Face ID juga pakai? Oke. Iya, betul. Nah, next. Nah. Apa ini namanya? Asisten? Siapa yang suka nanya sama asisten Google? Nah, atau kalau cewek-cewek, asisten Google, tanyain dong, aku udah makan apa belum? Ada nggak yang suka kayak gitu? Oh enggak. Nah, kalau yang cowok-cowok pernah pakai asisten Google? Enggak. Azam pernah. Azam apa? Nanya apa? Oh, Islam apa enggak? Nah, kalau Abi buat apa? Ya buat ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol. Aku pernah lihat video ini ada anak kecil yang ngomongnya asisten Google, coba keluarin suara. Suara kentut. Kalian tahu nggak cara kerja asisten Google itu? Mereka juga di-input programnya oleh Berarti asisten Google ini AI atau bukan? AI. Dia mesin cerdas atau non cerdas? Oke, nanti kita buktikan ya. Next. Nah, kalau kita bicara dengan Google Assistant, apakah mereka pintar seperti manusia? Kenapa? Ada yang jawab iya? Siapa yang jawab iya? Apakah mereka pintar seperti manusia? Atau mereka mengikuti program yang sudah dibuat oleh manusia? Siapa yang jawab seperti itu? Ada? Ya, sebagai betul. Nah, sebenarnya Google Assistant disuruh bikin pantun, suruh tanya kamu udah makan apa belum, terus ditanya lagi Google Assistant, tanyain dong, bagaimana cara membuat roti bakar. Nanti mereka akan keluar juga. Nah, itu sebelumnya datanya sudah diinput oleh manusia. Jadi pinteran siapa? Manusia. Jadi siapa manusia? Kalau misalkan ada manusia yang masih bilang aku nggak pintar, berarti dia bersyukur atau enggak? Nah, bersyukur apa enggak? Berarti kita jadi makhluk hidup harus selalu bersyukur. Bersyukur sama siapa? Siapa Allah itu? Siapanya kita? Tuhan yang menciptakan. Siapa kalian tahu nggak makhluk yang paling sempurna itu apa? Manusia. Lebih sempurna manusia apa MacBook? Tahu MacBook kan?
Apa MacBook? Laptop, ya. Laptop. Nah, next lagi. Nah, ternyata Google Assistant itu tidak memiliki pemahaman mendalam, kesadaran diri, kreativitas, emosi, atau intuisi seperti manusia. Google Assistant bisa nangis nggak? Bisa marah nggak sama kalian? Bisa mengeluarkan feel-nya nggak? Atau misalkan ngelihat orang atau ketemu orang, misalnya ketemu sama Raja di jalan. Miss Linda tuh sama Raja tuh apa ya? Kalau ngelihat Raja tuh seneng gitu. Google Assistant bisa seperti itu nggak? Nggak. Padahal kan dia di handphone ya. Di handphone itu ada kamera. Nah, itu adalah perintah program yang sudah dimasukkan. Semuanya template. Mau Abi yang masuk duluan, mau Renata, mau Kuita, siapa namanya, Kina. Itu template, pasti seperti itu semuanya. Next. Nah, sekarang masuk ke bagian mesin cerdas dan non cerdas. Nah, antara dua benda ini, apa ya, gambar apa ini ya? Handphone dan which one is mesin cerdas dan non cerdas? Yang mana mesin cerdas menurut kalian? Yang ini. Kalkulator. Azza bilang kalkulator. Siapa yang bilang kalkulator? Raise your hand. Tunjuk tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang bilang handphone. 1, 2, 3, 4. Oke. Alasannya kenapa pilih kalkulator? Coba. Oh, jadi karena dia cuma bisa ngitung, dia dianggap pintar. Nah, terus kalau handphone? Iya, jadi ya betul. Nah, oke. Nah, yang mesin cerdas itu, misalnya kasih tahu jawabannya ya. Yang mesin cerdas itu adalah handphone. Dan yang mesin non cerdas adalah apa bedanya? Kalau kalkulator fungsinya hanya satu, hanya untuk menghitung. Programnya hanya satu. Nah, kalau handphone yang sekarang itu yang bisa masukin di sini adalah smartphone. Nih, gambarnya smartphone. Ya, udah pasti dia terkoneksi dengan jaringan Kalau terkoneksi dengan jaringan internet, udah otomatis bisa menggunakan Chat GPT, bisa belanja di Shopee, apalagi bisa pakai Google. Yes? Iya. Oke, kita balik lagi ke intinya. Fungsinya untuk menghitung bukan? Mengkali menghitung bukan? Mengurangi menghitung bukan? Iya, seperti itu. Tapi kalkulator bisa belanja nggak? Bisa buat belanja nggak? Bisa buat nanya ke Google nggak? Tidak, karena dia programnya terbatas. Next. Apa bedanya mesin cerdas dan non cerdas? Oh, ada suaranya. Ada yang bisa kasih contoh? Selain tadi kalkulator dan handphone, mesin cerdas apa aja? Apa? Laptop. Yang cerdas TV. Terus apa lagi yang cerdas? PC. Apa lagi yang cerdas? Kira-kira? Gak apa, random dulu jawabannya. Apa lagi? Yang cewek? Jam. Smartwatch. iPad. Apa lagi? Oke. Nah, sekarang yang non cerdas menurut kalian apa lagi? Kalkulator. Rice cooker. AC. Jam. Proyektor. Oke, kita buktikan jawabannya ya. Oke, mesin non cerdas dulu. Kita lihat. Coba dong satu orang bacain Sabia yang kencang. Terus yang kedua? Nah, yang ketiga? Nah, kriteria yang pertama adalah hanya bisa bekerja sesuai perintah. Kalau kalkulator perintahnya untuk menghitung saja. Kalau mesin cuci, perintahnya untuk apa?
Nyuci aja. Bisa nggak dia belanja? Nah, remote TV bisa nggak dia buat nelpon? Nah, udah bisa bedain belum di sini? Rata-rata yang mesin non cerdas itu adalah barang elektronik. Nah, next lagi. Mesin cerdas. Coba yang boy sekarang. Sudah minta siapa ya? Nah, jangan. Arya, bacain yang kencang Arya. Allahu Akbar kata Arya. Terus? Oke, terus? Next. Contohnya? Nah, siapa yang di sini punya mobil Tesla? Masya Allah, benar. Alhamdulillah. Punya the game, oke. Nah, contoh dari mesin cerdas itu salah satunya handphone. Smartphone kita di dalamnya sudah ada aplikasi yang membantu aktivitas kita. Ada Google Assistant, ada Face ID supaya handphone kita tuh lebih aman, ya kan? Ada Google Maps, ada mobil Tesla. Apa keuntungan dari mobil Tesla? Bisa nyari. Pernah disetiri mobil Tesla nggak? Ya, bisa diperintahkan. Pernah? Ada yang pernah naik mobil Tesla? Miss Linda pernah loh. Di mimpi. Enggak. Next, oke. Tebak ya. Mana? Ada yang tahu ini apa? Non cerdas, tak dulu. Ini apa namanya? Robot apa? Pembersih. Cerdas atau non cerdas? Cerdas, pintar. Next. Yang ini. Dapat, bangun. Next. Yang ini. Ya, sorry. Pintar. Next. Yang ini. Oke, non cerdas. Nah, Miss Linda punya aktivitas sekarang. Di sini ada aktivitas yang tadi sudah Miss Linda bilang ke kalian ya. Miss Linda matiin dulu ya, ininya ya. 2 kali ya? Oke. Nah, di sini Miss Linda ada 2 bagian. Yang pertama mesin cerdas. Terus yang kedua ada mesin non cerdas. Anyone help me to take a table? Satu aja. Oke, thank you Dava. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang yang jadi mesin cerdasnya adalah tim girls. Yang jadi mesin non cerdasnya adalah boys. Di sini Miss Linda punya card. Ada sekitar 24 card. Jadi ada 12 card mesin cerdas, ada 12 card mesin non cerdas. Miss Linda cek dulu ya. How to play the games? Iya. Masa? Tutup deh, tutup. Intip ya. Oke, semuanya boleh berdiri. And then make a line with your group member. Okay, make a line please. Okay, class. Are you ready? Okay. Waktunya cuma sekitar ya. 8 jam. Oke, timer. Kita timer sampai 1 menit dulu. 1 menit dulu. 3 menit. Perhatikan instruksinya. Good job. Next. Makasih. 2 minutes 30 seconds left. 2 menit 30 detik lagi. Oke, ayo.
Yang lain mundur, yang lain mundur. Ah, mana ya? Boleh ke sebelah sana, cari sebelah sana. Yang menurut kamu mesin cerdas dan non cerdas banyak loh. Masing-masing 12. 12. Ayo. Next. Next. Sudah? Sudah selesai, boys? Sudah kamu selesai? Sudah 12? Masih ada waktu 40 detik lagi. Sudah? Oke, oke, alhamdulillah sudah selesai. Coba sekarang duduk kembali lagi, Dava. This your table. Okay, help me to draw this. Okay, thank you so much. Okay. Alhamdulillah dari Arya, tepuk tangan buat Arya. Terima kasih banyak Arya. Arigato gozaimasu. Oke, Miss Linda, sampingkan. Oke. Terlihat bedanya nggak sekarang? Terlihat bedanya nggak? Nah, sekarang perhatikan yang di sini. Kalau di sini kebanyakan elektronik yang memang fungsinya sudah terprogram hanya satu. Contohnya di sini ada setrikaan. Setrikaan bisa melakukan hal lainnya nggak? Cuman menyetrika. Nah, sekarang yang di sini. Ada yang tahu lagu apa? Nah, kemarin pas lagi di pertama Miss Linda tanya, ada yang pernah menggunakan ChatGPT di sini? Pernah. Copilot. Pernah pakai Gemini? Nah, Gemini sama ChatGPT sama fungsinya, ya. Nah, ChatGPT ini adalah program artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ada Shopee, Face ID, TikTok yang rata-rata, fungsinya ini diprogram terlebih dahulu memasukkan data dan bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, sampai sini paham? Sekarang ada pertanyaan di depan. Apakah Azam lihat pertanyaan di depan. Azam, apakah kita juga bisa membuat mesin cerdas untuk kebutuhan sehari-hari? Iya. Siapa yang kemarin di sini katanya mau jadi programmer, ada nggak? Programmer. FF, Allahu Akbar. FF itu apa FF? Free Fire. Allah. Nah, kita juga bisa. Tumpah nggak, Zah? Nggak? Dikit. Nih, coba di itu. Di lap saya. Oke. Hah? Saya itu panggilan sayang. Nah. Next. Nah, mesin cerdas apa yang kira-kira kalian mau bikin suatu hari nanti? Hah? Meta AI. Nah, sekarang Miss Sunda punya I have paper. Every group will get one paper. Ya. I give you one, this group and this group one, and then also one and one. Nah, Miss Sunda kasih waktu 10 menit. Silakan diskusi dengan teman kalian. Gambar kira-kira mesin apa atau robot apa yang ingin kalian buat suatu hari nanti. Yuk, boleh dikasih nama mesin. Silakan diskusi sama teman-teman kalian. Yuk. Nih, aku ada robot apa ya kamu bikin ini? Terus tugas robotnya apa? Yang lain dong, misalkan robot pengangkut sampah gitu ceritanya apa? Yang lebih dari table ya. Yuk, coba di gambar mana sih? Ya, ya. Ilustrasi. Kelompok ini sudah terpikir mau bikin apa? Ya, belum. Oke. Yang ini mau bikin apa? Lagi dipikirkan. Oke. Kelompok 1, please come forward. Maju ke depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan robot yang kami ingin membuat, ya yang kami buat, yaitu robot pencari barang yang hilang. Robot mencari barang yang Ya, atau PBYH. Oke, fungsinya untuk apa? Untuk dia mencari barang yang hilang sesuai perintah dengan X-ray tanpa memberantakan semua satu barang pun. Jadi kalau dia kayak misalnya dia kayak matanya tuh bisa ngelihat kayak tembus pandang gitu, terus nanti kalau ada barang yang hilang diambil, terus nanti dibalikin lagi barangnya yang dia berantakin gitu. Oke, good job, Masya Allah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next. Kita dari kelompok 4 dan memperkenalkan robot yang namanya robot cleaning, robot house cleaning atau bisa disebut RHC. Oke. Jadi itu bisa melakukan tugas rumah tangga seperti mencuci piring, mengepel lantai, menyapu lantai, mempersiapkan makanan dan lain-lain. Jadi robot ini mengepelnya ada cara unik. Apa tuh yang unik? Dia menggunakan rodanya untuk mengepel.
Tapi harus diisi ulang juga kalau pelanya udah habis. Oke, refill airnya berarti. Iya. Oke, thank you. Kita sudah di akhir sesi. Nah, menurut kalian, perhatikan baik-baik, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Pengetahuan. Tentang apa? Yang tadi kita udah bahas. Hal baru apa yang hari ini kita pelajarin? Mesin cerdas dan non-cerdas. Kalau boys? AI. Oke. Menurut kalian pelajaran hari ini mudah dipahami atau tidak? Mudah, seru atau enggak? Ya, boleh. Hati-hati ya Zam ya. Oke, alhamdulillah. Nah, Miss Nda kasih kesimpulan sebelum Miss Nda closing hari ini. Tapi sebelum Miss Nda tutup dari kesimpulan ini, nanti di pertemuan kita selanjutnya, coba kalian pikirkan. Benda apa di rumah kalian yang menurut kalian itu mesin cerdas dan mesin non cerdas? Nanti kasih tahu Miss Linda di next pertemuan. Fahim tuh? Fahim tuh? Oke, nah kesimpulan hari ini, kecerdasan artificial atau AI membantu mesin belajar dari data dan menyesuaikan diri. Berbeda dengan mesin non cerdas yang hanya mengikuti perintah saja. Dengan memahami perbedaan ini, kalian dapat lebih bijak menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari. Sampai sini paham? Oke. Alhamdulillah. Oke, let's say hamdalah together. Okay. Before we end our class, please Ziggy as the leader pimpin doa sebelum pulang. Nggak pulang sih, setelah selesai belajar. Baca doa kafaratul majelis. Yuk. Astaghfiruka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ziggy. Ada satu lagi slide-nya. Thank you. Oke.